Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sari Lisanuri. Saya guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Situbondo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja praktek pembelajaran kelas 12 dengan materi studi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mungkin bisa dipimpin? Mungkin? Saya Ya boleh. sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk belajar agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa. Terima kasih. Apa kabar hari ini kalian? Kayaknya ada yang nggak masuk lagi ya hari ini. Ada ya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah sampai pada menuliskan apa? Mungkin masalah ya, keraguan kalian, mungkin apa namanya pilihan yang akan kalian ambil nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke diskusi. Kita diskusikan tentang masalah-masalah yang mungkin kalian hadapi. Ya, sambil lalu saya juga akan menjelaskan tentang jalur-jalur masuk perguruan tinggi untuk tahun 2023. Bisa dimulai ya? Bisa. Soalnya nanti kita diskusikan dulu masalahnya, lalu saya lanjutkan dengan pemaparan tips dan triknya mungkin ya yang bisa kalian ambil untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu nanti kita sama-sama bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari layanan karir untuk hari ini. Ya kita simpulkan. Nah, tujuannya adalah masih sama, yaitu saya berharap dengan adanya layanan ini nanti kalian sudah memiliki gambaran, sudah mulai bisa memilih dan memilah jurusan apa saja yang ingin kalian ambil. Ya, sebelumnya biar tidak ngantuk, bermain lagi ya. Sekarang permainannya beda. Bola basket. Jangan bola basket nanti panas-panas. Pasti. Ya, saya punya permainan. Permainannya simple, cuman butuh konsentrasi. Kalau saya bilang kuncup, kalian tangannya ke sini ya. Bisa dimulai ya. Biar kalian semangat untuk hari ini. Ini uji coba. Kuncup. Mekar. Ayo, konsentrasi. Kuncup. Mekar. Udah cukup video. Semangat ya. Kita lanjutkan. Pertemuan kemarin kita sudah memiliki ada yang masalah ekonomi, biayanya berarti ya, lalu keinginan yang tidak sesuai dengan orang tua, kemampuan ya, ingin di jurusan ini hanya merasa tidak mampu, ada yang seperti itu ya. Mungkin saya bisa tahu dari kalian mungkin. Kalau menurut Alifia mungkin untuk mengatasi itu kira-kira apa? Misalnya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Alifia sendiri apa yang dilakukan? Kalau saya sendiri lebih melihat pribadi saya. Kalau saya mampu di bidang itu dan percaya akan bisa sukses di bidang itu, ya saya turutin. Tapi saya dikomunikasikan dengan baik bersama orang, Musyawarahkan ya. Jadi paling tidak diskusi ya. Kalau misalnya ini seperti Alifia benar yang disampaikan itu. Jadi gini, ketika kalian mungkin keinginan yang tidak sesuai dengan orang tua, kalian bisa banggakan gitu. Oh, saya di sini Bu ikut organisasi A, B, C dan lain-lain. Kalau di kampus itu tidak melulu pada prestasi akademik saja ya. Jadi kalian harus benar-benar juga
kepada apa namanya aktif di kampus. Kalau sekarang bukan lagi zaman seperti saya kuliah ya. Kalau kuliah bisa lihat pokok kuliah, masuk absen, mengerti, paham, IPK bagus. Kalau sekarang anak-anak dituntut untuk aktif ya, aktif bersosial media juga, untuk paling tidak itu mengembangkan diri kalian ya, bisa berkomunikasi ya dengan orang. Jadi itu melatih. Salahnya tentang pilihan yang dipilih hanya tidak sesuai kemampuan. Menurut kamu gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Atau kamu tetap di pilihannya kamu atau gimana? Menurut saya akan suka memilih jurusan yang kiranya di luar kemampuan saya, dan saya juga akan mendalami apa pilihan yang sudah saya pilih. Jadi tidak harus menyerah ya. Oke, beda. Kalau kamu Dot, kalau misalnya kamu ingin jurusan itu hanya merasa tidak mampu, apa kamu akan merubah keinginan itu atau tetap di pilihan yang kamu inginkan? Jadi boleh menyerah ya, sama ya harus seperti itu ya, kalian nggak boleh menyerah. Jadi misalnya pilihan itu jadi tidak lagi jadi halangan untuk kalian, tidak sesuai kemampuan itu kan bukan berarti tidak bisa. Kalau kalian masih bisa ya, nanti bisa antar temennya ya. Kan tentang jalur masuk perguruan tinggi di tahun 2023. Di tahun ini nanti yang membedakan, banyak hal yang membedakan. NBP yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan prestasi. Kalau tahun sebelumnya mungkin lebih pada seluruh mata pelajaran, beberapa 6 mata pelajaran ya yang kita buat sebagai rankingan. Kalau untuk tahun ini seluruh nilai mata pelajaran dan 50%-nya adalah sertifikat dari prestasi apapun, bisa akademik dan lain-lain. Ya, jadi memang anak-anak berarti dituntut untuk lebih bisa apa namanya berkarya ya, sesuai dengan minat bakatnya. Mungkin yang atlet, ada yang apa namanya bisa dikembangkan. Di sini ada yang mungkin belum punya sertifikat, mungkin kamu ya Dok. Nanti untuk rencana minggu-minggu paling tidak memiliki minimal 4 sertifikat untuk bisa dipakai mendaftar ya. Sertifikatnya itu hanya untuk lisensi Kemendikbud atau semua sertifikat bisa? Semua sertifikat bisa ya, jadi tidak ada kriteria khusus. Ini adalah apa namanya jalur masuk yang dulu namanya SNMPTN. Sama sih, nanti tetap kita membuat siswa-siswa eligible. Kalau dari peraturannya sekarang akan tetap sama, jadi itu akreditasi sekolah kita yang A nanti tetap akan mendapat jatahnya itu 40% dari jumlah siswa kelas 12. Jadi biasanya per jurusan. Jadi yang IPA 40% dari jumlah anak IPA, yang IPS 40% dari jumlah IPS, yang IPB juga seperti itu. Nah, cuman yang membedakan adalah tingkat pemeringkatannya tidak lagi seperti tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu lebih pada nilai-nilai saja. Jadi hanya nama itu yang di UN kan kalau tahun kemarin. Kalau sekarang lebih pada keseluruhan. Jadi sebenarnya yang bisa kita ambil itu adalah berasa kalian nggak sia-sia ya punya seluruh mapel gitu ya, belajar di seluruh mapel. Kalau tahun lalu kan diambil hanya nama mapel yang di UN kan saja. Jadi terkesannya mapel lain itu tidak berguna, tidak percuma. Iya percuma gitu. Kalau tahun ini mungkin lebih dipertimbangkan karena ternyata kan kalian di sini juga tidak ada ketentuan yang kalau matematika harus beneran, kalau seni budaya enggak harus seperti itu. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah jalur SNBT. Jadi seleksi nasional berdasarkan tes. Sama seperti tahun lalu UTBK ya, mengikuti UTBK. Hanya yang tahun ini adalah soal
enggak lagi. Nah di sini nih yang sepertinya jadi mata pelajaran yang sudah kalian tempuh itu jadi tidak berguna ya. Ketika ikut jalur ini, gitu. Kalau tahun lalu namanya SBMPTN, ya jadi. Tapi kalau tahun lalu kan ada IP, apa namanya sains, soshum seperti itu ya. Fokus kalau tahun ini lebih pada kenalan diri semuanya. Nah itu yang membedakan. Jadi sebenarnya penalaran itu agak susah apa lebih mudah menurut kalian? Susah ya. Nah menentukan rumus sendiri juga selain itu adalah persepsi setiap yang membuat soal itu kan berbeda ya dengan kita. Betul. Kadang yang membuat soal itu pengennya jawabannya yang itu, padahal menurut kita bukan yang itu. Nah itu yang agak susah ya, mungkin ya yang lebih tantangannya adalah di sana. Karena yang buat soal juga manusia ya. Itu masalahnya adalah mereka juga tidak melihat pandangan orang lain. Jadi mereka biasanya tertuju pada apa yang mereka pikirkan. Ya. Yang selanjutnya nih kalau SNBT ini nanti jatahnya itu 40% dari universitasnya. Lalu kalau mandiri ya seperti tahun lalu sepertinya lebih pada apa namanya? Kalau mandiri itu tetap tergantung dengan universitas yang ingin kalian tuju. Jadi tidak ada ketentuan di tertulisnya untuk nanti tesnya seperti apa. Jadi lebih pada nanti itu tergantung universitasnya lah, memberikan soal untuk tes masuk jalur mandirinya itu seperti apa. Kalau saya berharap sih kalau mandiri itu biasanya lebih harus agak mahal gitu ya. Ya. Dan ada beberapa mandiri yang tidak menerima KIPI. Ya, itu yang harus mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan. Lalu yang mungkin bisa saya sampaikan adalah ketika kalian mungkin tidak masuk di eligible-nya, tapi kalian tidak harus down ya, maksudnya saya harus ke apa? Kalau nanti UTBK juga tidak masuk dan tidak harus menjadikan kalian itu merasa tidak punya lagi pilihan. Pilihan universitas swasta juga banyak, tapi yang harus kalian perhatikan itu akreditasinya mereka. Ya, kalian juga lihat alumni. Tidak harus semua yang perguruan tinggi negeri itu yang paling bagus. Banyak juga perguruan tinggi swasta yang bagus. Jadi jangan jadikan itu patokan gitu. Kalau tidak masuk ke SMBP atau SMBT, berarti saya ini tidak bisa kemana-mana. Ya jadi kalian tidak lagi down seperti itu. Sekarang mungkin ini ada beberapa tips dan trik. Nih salah satunya, pilih jalur seleksi yang tepat. Pilih yang sesuai kalian, kemampuannya kalian, keinginan kalian. Karena kadang-kadang misalnya kalian merasa itu keinginan saya, tapi saya nggak mau. Tapi kalau sudah keinginan tuh biasanya gimana caranya harus mampu ya? Itu kan ya. Tapi kalau itu mampu tapi tidak ingin, biasanya kalian akan berpikir tidak ada tantangannya sama sekali. Nah, coba mulai dipilih. Lalu yang kedua, kenali minat dan potensi diri. Dulu pernah ikut tes psikologi ya? Mungkin bisa dibaca lagi apa sih sebenarnya potensi saya. Kadang-kadang anak-anak itu menyepelekan ya hasil tes psikologi itu cuma sekadar dulu itu untuk masuk jurusan apa gitu. Padahal kan tidak melulu di sana. Ya, jadi kalian tahu. Lalu yang ketiga, perbanyak pelatihan. Mungkin yang nanti tidak masuk di Google bisa ikut tryout, tryout sendiri. Karena sebenarnya itu kalau ilmu penalaran itu belajarnya itu lebih pada nanti misalnya di YouTube atau itu ya ada contoh-contoh soal. Biasanya mereka nanti akan tampilkan itu contoh-contoh soal untuk masuk SNBT-nya. Jadi itu sebenarnya. Lalu pahami prosedur seleksi PTN. Lalu nanti kalau sudah tahu, kali ini kayak gini loh. Ketika kalian ingin masuk ke universitas tersebut, kalian sudah harus tahu di sana itu apa yang diinginkan. Syarat-syaratnya harus lengkap, sama seperti
misalnya kalian ingin masuk akademi, ya Ki, ya mungkin masuk akademi, kalian harus paham betul ya syarat-syarat yang harus kalian punya itu seperti apa. Lalu yang pasti doa dan tawakal. Mohon doa restu ke orang tuanya ya. Dan mohon doa restu yang terbaik. Orang tua itu cukup kalian meyakinkan saya bisa di sini, mereka insya Allah percaya. Nah, di sini saya mungkin ada nih macam-macam beasiswa kuliah. Yang mungkin kalian tahu biasanya KIP kuliah ya. Nah, nanti sekolah juga akan memberikan sosialisasi untuk pendaftaran KIP kuliahnya. Nanti akan saya sampaikan. Biasanya nanti bukanya antara akhir Januari sampai Februari. Karena ini sepertinya untuk pendaftarannya itu dipercepat. Selain KIP kuliah, kalian juga ada beasiswa. Jangan khawatir nanti di kampus ketika kalian aktif ada banyak tawaran sekali. Beasiswa, ada beasiswa jarum, ada beasiswa mungkin. Kalau di kampus-kampus itu biasanya nanti kalau kalian aktif berorganisasi itu banyak sekali informasi. Jadi jangan dulu ya, karena kadang-kadang yang mempengaruhi itu biasanya lingkungan ya. Kalian merasa temennya kok nggak satu frekuensi seperti ini, gitu ya. Ini tentang nih yang keempat ada alternatif pilihan karir setelah lulus SMA. Nah, di sini bisa mengikuti kursus. Yang pertama adalah studi perguruan tinggi dulu pastinya ya. Seperti tadi karena kalian SMA, saya fokuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi saya juga tidak mengharuskan kalian nanti berkuliah lah, harus kuliah ya sudah semua. Ada beberapa yang menginginkan di sini kerja dulu baru kuliah ya. Boleh, cuman kan bekerja tidak sudah ya yang kerja yang sama saja bekerja itu harus susah sekali ya. Kalau sama namanya mencari lama itu berbagai lamaran yang bisa dibeli. Jadi kenapa yang saya fokuskan pada studi lanjut, cuman saya juga tidak perlu kalau nggak ya. Ada juga yang sudah lulus ini sudah ada yang buru mau menikah gitu ya. Ada ya. Ada Bu. Ada. Ditanya. Ada yang mau. Kalau enggak saya yang mau. Karena ini juga suka sengaja ini. Kalau kamu kuliah saja, kalau saya hanya berpikir duduk, ini orang saya sampai selesai apa yang dulu gitu. Paling tidak selesai kalau sama-sama setelah itu saya mudah kan, ya saya kalau tidak mungkin orang-orang tidak sama-sama karena menikah itu ya dia tidak sama-sama hanya kita sama-sama ya. Hanya orang tua itu bagaimana gitu ya. Mereka harus sama-sama yang orang pintar gitu jauh tiba-tiba bilang seseorang langsung ayo menikah dulu rasanya ini sudah menetapkan baik-baiknya kalau
sama kiranya untuk persiapan ya. Untuk PPK-nya ada registrasinya 16 sampai 3. Sebenarnya registrasi ini untuk SNMB-nya itu biasanya sama ya. Kalau sudah masuk ke LGG untuk istilahnya itu memverifikasi itu sekali dari tahun-tahun lalu kalau kan dengan kantor terus tidak ada diverifikasi ada mereka kan verifikasi. Kalian nggak yang ini tahun berikutnya kita nggak bisa ikut juga. Iya. Kalau misalnya akan saya ingatkan. Iya. Dulu pendaftarannya 2 Maret sampai itu sudah pendaftaran. Jadi kayaknya masa lalu pelaksananya tanggal 6 sampai 14 ini untuk tanggal 1. Berarti tanggal kalian kan ada semester ya. Ternyata COVID itu benar-benar merusak segalanya. Pengaruhnya besar sekali. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan itu. Silakan. Makanya tadi yang saya sampaikan ya, kalau istilahnya tidak di kategori tidak mampu atau tidak di kategori berprestasi bahasanya gitu ya. Jadi kalau itu biasanya adalah ada banyak beasiswa umum nanti. Biasanya kalian harus ikut proyek apa dulu. Makanya saya bilang harus benar-benar aktif di kampus. Jadi kalau sudah kuliah itu aktif ikut organisasi. Tapi aktif tidak melulu harus terlalu fanatik ya. Nanti itu akan mengganggu apa ya? Ya, selain belajar juga kalian akan lebih enjoy untuk organisasi dan kalian lupa kalau kalian punya batas waktu untuk menyelesaikan. Oke lah kalau mungkin kelewat 1 tahun, 2 tahun, tapi menurut saya itu akan merugikan kalian ya. Karena waktu itu kan berharga sekali ya. Kalian itu kan nggak perlu harus aktif di organisasi dulu. Karena saya punya teman juga saking aktifnya ya. Teman-teman itu sudah lulus hampir 2 tahun. Itu dia baru lulus. Menurut saya kok rugi sekali. Ketika yang lain sudah mulai mengenal pekerjaan, terus sudah mulai memikirkan masa depan, dia masih sibuk di sana. Oke lah, mungkin image-nya bagus ya, karena ini aktivis di kampus dan tapi tidak juga menjadi pengaruh besar untuk kalian di masa depan. Kalian intinya adalah seperti ini loh, yang menentukan masa depan kalian itu ya kalian sendiri, orang-orang lain. Ya, kalaupun ikut temannya organisasi juga tidak harus menentu seperti itu. Ya, mungkin ada lain yang mau ditanyakan? Ya silakan. Benar-benar yang kalau anak kelas yang bawa dari tujuan biaya terus dibawa ASDM yang kemarin itu dia itu ngambil dari semasanya itu sedikit Sebenarnya gini, kalau SBM mungkin tidak lagi berpengaruh secara signifikan untuk sekolah ini. Yang lebih berpengaruh adalah SNMPTN. Ya. Jadi karena itu pakai jalurnya adalah jalur rapor. Otomatis itu murni dari sekolah. Kalau SBM itu kan kalian tes dengan kemampuan dan itu biasanya sudah lepas dari sekolah. Kalau masalah bahasanya blacklist ya kan track recordnya seperti ini. Sebenarnya gini, tidak semua universitas itu
blacklistnya itu secara langsung. Ada guru yang melalui surat, ada yang tiba-tiba tahun berikutnya yang diambil istilahnya jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Ada yang seperti itu. Jadi istilahnya gini. Tapi tidak. Dulu pernah kita dapat surat ya dari ITB. Dari ITB kita punya istilahnya itu adalah apa ya? Peringatan ya. Peringatan karena ada salah satu siswa kita yang sudah diterima di sana. Menurut kalian apa yang saya selama ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kok nggak ada sosialisasi apapun gitu. Ya ini kami juga dari BK itu sudah bertanya-tanya ke kurikulum, mungkin Pak kok kita ini nggak dikasih jam gitu ya, jadwal jam karena apa ya, kalian itu butuh seperti itu, jadi tidak melulu kalian itu belajar gitu ya. Jadi tidak lagi fokus pada harus belajar gitu ya. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang jelas gitu. Jelas ya. Atau nanti saya sampaikan LKPD-nya melalui Google Form. Kertas ya. Sekarang kan tidak lagi medianya kertas ya. Bagiannya apa namanya? Kira-kira kalian sudah paham? Ya, sudah mulai punya pandangan ya. Kalau mungkin tambahan pemahaman lainnya kurang, mungkin bisa nanti dilanjutkan ditanyakan ke saya. Ya, nanti sambil lalu saya bisa juga mantau ya kalian sudah punya kajian jurusan atau enggak gitu ya. Jadi nanti juga saya akan kasih form ya untuk kalian sudah menentukan jurusan apa atau setelah lulus ini mau kemana, itu sudah mulai kalian pikirkan. Nanti saya kirimkan melalui grup WA. Ada nggak sih grup WA yang nggak ada guru gitu? Saya buatkan lagi ya. Ada. Yang khusus ada. Berarti itu saya tahu ya. Iya. Berarti saya kurang perhatian. Mungkin bisa kita simpulkan bersama-sama pertemuan kita kali ini. Apa namanya? Kita sudah mulai bisa apa namanya itu mengkelompokkan ya, mengklasifikasikan tentang perguruan tinggi tersebut. Mungkin apa namanya? Gambaran untuk kalian bisa memilih perguruan tinggi tersebut, pertimbangan sudah saya sampaikan juga tadi tips dan trik. Saya berharap tujuan dari pembimbingan saya ini bisa tercapai ya dari nanti LKPD yang akan saya kirimkan. Oh iya sudah, nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, mungkin sudah bisa pahami ya sampai sini ya. Bisa ya. Baiklah, sebelum kita tutup, apa yang kita dapat hari ini juga bermanfaat untuk kalian dan saya juga bisa menyampaikan ilmu yang saya punya. Semoga bermanfaat ya. Kalian mungkin bisa ditutup dengan berdoa. Bintang yang diterima di sana paling dari dulu mungkin menurutnya itu lebih dari 75% lah dari yang mereka terima sebelumnya. Nah, sekarang ini sudah mulai kembali lagi. Yang pengaruh berikutnya adalah juga kenapa ada kata-kata alumni itu berpengaruh ya? Ya karena bahasa alumni itu bukan lagi, nggak harus yang ada alumninya yang kalian punya peluang, tidak seperti itu, tapi lebih pada alumni yang seperti apa. Misalnya alumninya yang
kontribusinya ke kampus itu banyak sekali. Biasanya mereka akan mempertimbangkan, oh ternyata anak SMA satu sini itu bagus kalau dari, makanya kayak ini contoh realnya ya, ini kalau dari observasi saya sih UGM kehutanan itu dari tahun ke tahun pasti ada yang diterima di sana. Dulu di awal itu ada saya kayak baru lulus anaknya yang dia tuh ragu-ragu sekali mau ngambil UGM, dia merasa ya saya ini berbicara apa namanya real ya, dia merasa saya ini pas-pasan sekali, nggak apa-apa ya Bu kalau saya coba ngambilnya di UGM gitu. Oh boleh saya bilang gitu. Kira-kira saya ngambil apa ya? Loh, kan kok bisa nggak punya tujuan? Saya ambil kehutanan ya Bu gitu. Boleh. Ternyata di sana mungkin anak tersebut aktif ya, jadi kampus merasa oh, anak ini bagus gitu. Jadi dari tahun ke tahun biasanya kalau yang ngambil kehutanan UGM itu ada saja yang diterima meskipun cuma satu, tapi untuk level-level UGM itu kan luar biasa sekali. Ya, mungkin ada lagi. Yang ditanyakan? Ada yang dulu bekerja dulu mungkin? Sudah ada pemikiran bekerja di mana? Sudah? Kemana? Sudah ada pandangan? Di kantornya? Oh ada apa? Ayahnya di sana? Memang punya relasi? Nanti sambil lalu mau kuliah atau kuliah sekalian? Yunas? Oh enggak. Nah pikir mungkin dekat gitu. Enggak ya, tapi mau misalnya masuk eligible mau nyoba dulu apa? Enggak ya. Kan mumpung ada kesempatan ya. Kalau mungkin yang sudah disiapkan untuk masuk ambil apa saja? Tentunya mental, fisik, dan Harus siap ya, harus siap. ada yang Oh iya, sudah diperiksa semuanya mungkin. Ini selain kuliah, Akmil nggak ada yang mau jadi polisi. Ya. Atau ada yang mungkin nanti ngambilnya politeknik? Enggak ya? Apa yang diambil? Akuntansi semua? Ya, kan tugasnya ekonomi semua. Oh, psikologi. Psikologi itu IPS, kecuali 4 psikologi yang diambil. Apa namanya kendala, perguruan tinggi dan Sama. ya dan yang sudah beberapa solusi yang mungkin dari teman-temannya saya butuh kalian juga merefleksi kalian apa sih yang kalian dapat dari materi yang saya berikan. Saya nanti saya berikan apa namanya lembarnya nanti saya titipkan ke Siska. Siska ya semuanya ya. Boleh. Terima kasih Siska. Mungkin di akhir ini saya yang mau bertanya nih, menurut kalian apa yang saya paparkan ini apa namanya berguna nggak sih buat kalian? Berguna ya. Kalian merasa itu kalian butuhkan? Ya. Selama ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kok nggak ada sosialisasi apapun gitu. Ya ini kami juga dari BK itu sudah bertanya-tanya ke kurikulum mungkin Pak kok kita ini nggak dikasih jam gitu ya jadwal jam karena apa ya kalian itu butuh seperti itu jadi tidak melulu kalian untuk belajar gitu ya. Jadi tidak lagi fokus pada harus belajar dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang jelas gitu. Jelas Ya. Siska. Atau nanti saya sampaikan LKPD-nya melalui Google Form. Boleh. Ya, lebih enak ya. Kertas ya. Sekarang kan tidak lagi medianya kertas ya. Bagiannya apa namanya?
Jadinya ya Siska. Kira-kira kalian sudah paham? Ya, sudah mulai punya pandangan ya. Kalau mungkin tambahan lainnya kurang, mungkin bisa nanti dilanjutkan di pertanyaan besar. Ya. Nanti sambil lalu saya bisa juga mantau ya, kalian sudah punya kajian jurusan atau enggak gitu ya. Jadi nanti juga saya akan kasih form ya untuk kalian sudah menentukan jurusan apa atau setelah lulus ini mau kemana, itu sudah mulai kalian pikirkan. Nanti saya kirimkan melalui grup WA ya. Ada nggak sih grup WA yang nggak ada guru gitu? Saya akan buatkan lagi ya. Ada yang khusus nih. Oh ada. Berarti itu saya tahu ya. Iya. Berarti saya kurang perhatian. Mungkin bisa kita simpulkan bersama-sama pertemuan kita kali ini. Apa namanya? Kita sudah mulai bisa itu mengkelompokkan ya, mengklasifikasikan tentang perguruan tinggi tersebut. Mungkin gambaran untuk kalian bisa memilih perguruan tinggi tersebut, pertimbangan sudah saya sampaikan juga tadi, tips dan trik. Saya berharap tujuan dari pembimbingan saya ini bisa tercapai ya, dari nanti LKPD yang akan saya kirimkan. Tahu. Ganti HP. Oh iya sudah, nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, mungkin sudah bisa pahami ya sampai sini ya. Bisa ya. Baiklah, sebelum kita tutup, dan apa yang kita dapat hari ini juga bermanfaat untuk kalian, dan saya juga bisa menyampaikan ilmu yang saya punya. Semoga bermanfaat ya. Kalian mungkin bisa ditutup dengan berdoa. Bintang Siska, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya ya. Dan silakan misalnya nanti ada yang mau dipertanyakan bisa ruangan saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.